Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi. Perkenalkan, nama saya Fawas. Perkenalkan, nama saya Hafiza. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik siap mengikuti lomba bisnis plan di ajang ME Award Special Edition 2021. Garis besar dari proposal kami ialah pertama, latar belakang, yang kedua, tujuan dan manfaat, ketiga, analisis kondisi, keempat, deskripsi produk, kelima, kegiatan dan perencanaan, keenam, proses produksi, yang ketujuh, keuangan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Kerang simping adalah kerang yang sangat familiar di kota Gresik. Kerang ini sangat nikmat dan bergizi pada saat dikonsumsi. Namun, ada satu masalah yang terjadi ketika kerang ini mencapai puncak musimnya, yaitu menumpuknya limbah dari kulit kerang simping. Minimnya pengetahuan dari masyarakat mengenai cara mengelola kulit simping itu sendiri menyebabkan kulit simping menjadi limbah dan tidak bernilai sehingga tidak mempunyai manfaat. Maka dari itu, kami memiliki inovasi yaitu memanfaatkan kulit kerang simping yang awalnya barang yang tidak berguna menjadi sesuatu barang yang berguna, memiliki nilai harga jual yang tinggi. Kita masuk ke tujuan dan manfaat. Untuk manfaat yang pertama, menggunakan ide kreatif dan pemikiran yang inovatif. Yang kedua, menumbuhkan jiwa entrepreneur. Yang ketiga, mengurangi pencemaran limbah. Manfaat bagi masyarakat adalah yang pertama yaitu mengurangi limbah. Yang kedua, memberikan inspirasi pengelolaan limbah kerang simping. Setelah itu, manfaat bagi sekolah. Yang pertama, memberikan inspirasi pengelolaan limbah untuk dijadikan suatu karya. Yang kedua, menjadikan sekolah yang peduli lingkungan sekitar. Yang ketiga, melatih kreativitas siswa. Masuk di bab analisis kondisi. Untuk yang pertama yaitu kondisi lingkungan. Di masa pandemi saat ini, pastinya kita semua memiliki keterbatasan. Namun, bagaimana caranya kita mampu memanfaatkan keterbatasan tersebut menjadi suatu hal yang bermanfaat? Kami memiliki inovasi baru untuk memanfaatkan keterbatasan tersebut, yaitu dengan cara membuat produk berupa lukisan yang dari bahan kulit simping. Masuk ke kondisi sosial. Kondisi sosial, masyarakat sekitar pasti sudah mengetahui bahwa kerang simping memiliki keanekaragaman, baik dari segi konsumsi, kreasi, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kami memanfaatkan kulit kerang simping menjadi sebuah lukisan yang bisa kita sebut simping art. Masuk ke dalam faktor penghambat. Bahan baku utama yang kita gunakan ini sangat sulit ditemukan ketika tidak masa puncaknya. Dan dalam proses pembersihan kulit simping tersebut, harus ekstra hati-hati karena jika tidak, tangan kita bisa terkena kulit simping tersebut. Dan ketika proses pembersihan harus ekstra bersih agar bau dari kulit simping tersebut tidak menyengat ketika nanti sudah masuk proses penempelan pada pigora. Masuk ke dalam faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut, bahan baku utama kami didapatkan secara percuma karena hal tersebut terbuang secara sia-sia. Maka dari itu kami manfaatkan kulit simping tersebut yang sudah terbuang menjadi suatu hal yang berguna. Dan yang terakhir yaitu bagian analisis SWOT. Straight, harga produk terjangkau. Weakness, bahan baku utama sulit didapatkan jika tidak pada musimnya. Opportunity, produk bersifat baru. Trade, banyak kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. Kita masuk ke deskripsi produk. Produk kami adalah lukisan yang menggunakan media kertas linen dan kulit kerang simping. Dengan itu, kami menyebut nama produk kami adalah simping art. Masuk ke plains. Untuk tempat produksi, saat ini karena kondisi pandemi, kami memproduksi di rumah salah satu anggota. Promosi. Strategi pemasaran yang kami gunakan untuk secara offline adalah dengan cara menawarkan pada saat pameran seni. Untuk online, kami menggunakan cara melalui media sosial, contoh seperti Instagram, Facebook, dan endorse. Kami melakukan promosi media online karena dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Kondisi pasar, karya lukisan memiliki bentuk model yang beragam. Karena itu, kami mencari sesuatu baru yang belum pernah ada. Selain menghasilkan karya seni, hal ini bentuk peduli kami terhadap lingkungan dengan memanfaatkan kulit kerang simping tersebut.
Namun, penjualan produk akan berhasil jika didukung dengan cara pemasaran yang baik juga. Memasuki bab yang kelima, yaitu kegiatan dan perencanaan. Pertama, yaitu tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran ini dibuat yaitu untuk mengetahui tujuan dari pemasaran produk kami. Yang kedua, yaitu target pasar. Target pasar dari produk kami adalah anak-anak hingga dewasa. Karena pada dasarnya, seni bisa dilihat dari sudut pandang yang bermacam-macam, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami menggunakan media sosial karena pada saat ini media sosial digunakan oleh semua kalangan. Sehingga jika kami memanfaatkan media sosial ini, pemasaran produk kita menjangkau ke seluruh bagian masyarakat. Kemudian nama produk. Nama produk kami diambil dari bahan baku kami yaitu simping. Kemudian kita mengambil arti kata bahasa Inggris dari kata seni, yaitu art. Jadi nama produk kami adalah Simping Art. Kemudian yang terakhir, distribusi dan promosi. Distribusi dan promosi kami menggunakan penjualan dari online shop atau toko online. Kemudian kita juga meminta bantuan pada teman-teman untuk memasarkan produk kami. Sehingga pemasaran dari produk kami mencakup berbagai lingkup masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah yang diperhatikan dalam membuat simping art. Masuk ke bab 7 yaitu keuangan. Pertama, pembiayaan. Alat yang kami investasikan yaitu alat lem tembak dengan jumlah unit 1 dengan harga Rp50.000. Jika barang ini diasumsikan akan bertahan selama 2 tahun atau 24 bulan, sehingga penyusutan per bulan adalah sebagai berikut. Rp50.000 dibagi Rp24.000 sama dengan Rp2.084. Biaya tidak tetap atau variabel sebagai berikut. Biaya tidak tetap atau variabel per produksi adalah Rp113.000. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan di mana jumlahnya tetap setiap produksi sebagai berikut. Total biaya tetap yang diperlukan per produksi adalah sebesar Rp52.084. Total biaya produksi yang diperlukan yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap yaitu Rp113.000 ditambah Rp52.084 adalah Rp165.084. Harga pokok produksi atau HPP. HPP sendiri ditentukan untuk mendapatkan informasi dalam menentukan harga jual. Harga jual adalah besarnya HPP ditambah margin keuntungan yang akan diambil sebagai berikut. Penerimaan kotor adalah penerimaan uang yang didapatkan oleh produsen sebelum dipotong total biaya. Jika tiap pigora kulit simping dijual dengan harga Rp250.000, estimasi keuntungan 40% dari HPP, maka pendapatan atau penerimaan kotor yang didapatkan setiap kali proses produksi adalah sebagai berikut. Penerimaan bersih atau laba adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh setiap produsen setelah dipotong biaya total. Contohnya sebagai berikut. BEP atau Break Even Point. BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengambilan modal suatu kegiatan usaha. BEP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas, yang artinya suatu usaha tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Contohnya sebagai berikut. Kesimpulan dari produk yang sudah kami buat yaitu kerang simping merupakan kerang yang kulitnya sering mencemari lingkungan ketika musimnya. Maka dari itu, dengan menciptakan hal baru seperti membuat lukisan dari kulit kerang simping, mampu memanfaatkan limbah yang awalnya menjadi sampah, namun akhirnya menjadi suatu hal yang berbuah indah, dan hal itu juga dapat meningkatkan kreativitas dan nilai barang yang awalnya sangat rendah menjadi nilai barang yang sangat tinggi. Ini adalah hasil produk yang telah kami buat yang bernama Simping Art. Dan kami memilih Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai model dari produk yang telah kami buat. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semam 1 Be Lovers.